Ada kan di beberapa Iya. tempat kan purnawirawan baik itu TNI maupun Polri kan banyak yang mencalonkan diri, ditarik-tarik orang lagi kerja aktif, disuruh komandan mungkin lagi tugas di mana. Karena saya melihat semakin kesini para pemimpin-pemimpin kita ini kan sudah mulai apa ya, menuju cita-cita Indonesia yang sejati ya. Pilkada serentak itu akan bisa damai, bisa tentram bila mana Pemirsa Setia Gema Pos, salam jumpa. Pemilu sudah usai, tapi ini menjelang pilkada. Kalau pemilu kemarin, TNI Polri sudah sukses menjaga ketertiban keamanan dalam proses pemilu 2024, baik pileg maupun pilpres. Nah ini untuk menjelang pilkada, nanti kita akan ngobrol nih, seperti apa seharusnya TNI Polri kembali menjaga kondisivitas dalam proses Pilkada 2024 yang tersebar di seluruh Indonesia. Nah ini bersama kita sudah ada Presidium Koalisi Mahasiswa Indonesia, Bung Abraham. Apa kabar, Bung? sehat. Sehat. Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Terima kasih ya sudah datang ke Gema Pos. Siap, sama-sama. Sudah diundang tempat Pemirsa, yang bagus. Oke, siap. Pemirsa, ini kita mau melihat perspektifnya kenapa mengundang Bung Bram. Ini karena kita pengen tahu perspektifnya dari segi mahasiswa ya. Terkait dengan pertama mungkin nanti bicara soal netralitas TNI Polri dan kemudian untuk menjaga menjelang Pilkada 2024. Ya gitu Bang ya. Tapi sebelumnya Bung, ini kan kemarin Pilpres sama Pileg itu nyoblos ya? Nyoblos. Di mana? Nyoblos dong. Di mana? Jakarta. Di Jakarta. Kita warga Jakarta sekarang. Oh, siap. Artinya menjadi selain kita apa namanya? Mahasiswa aktivis, Ya. mengkritik juga, tapi kita berpartisipasi Ikut juga dong. berpartisipasi dalam proses demokrasi langsung ya. Langsung. Mencoblos ke TPS. Iya. Tapi kalau melihat kemarin kondisi dari pemilu kita 2024 gimana Bung kalau menurut Bung Bram? Ya, saya juga banyak mengisi di ruang-ruang podcast terkait dengan demokrasi, terutama di Pilpres 2024 kemarin ya. Saya juga menyampaikan bahwasanya situasi itu sebelum pemilu, situasi harus kondusif, terus kemudian harus pemilu harus jujur, adil, dan tidak ada intervensi dari pihak manapun untuk menjaga stabilitas dan kondusivitas sosial. Ya, saya melihat pemerintah, negara melalui pemerintah melaksanakan proses demokrasi di Indonesia sudah cukup baik lah ya. Walaupun memang yang namanya sebuah proses organisasi, apalagi organisasi sebesar negara ini ya pasti ada catatan-catatan. Pasti ada catatan. Ya, dan itu harus ada catatan supaya ke depan juga bisa diperbaiki catatan-catatan tersebut gitu. Supaya demokrasi Indonesia tetap bisa berubah, bisa lebih baik sesuai dengan cita-cita dan nafas reformasi. Begitu. Sepakat. Nah, ini kan yang udah lewat nih. Ya. Yang udah kita lihat sudah lewat. Tapi ini menjelang pilkada lagi nih prosesnya. Yang kita soroti juga kan kalau Pilpres kemarin aman gitu. Ya. Prosesnya mungkin masih ada catatan-catatan juga, Pasti. tapi secara umum aman. Kalau untuk pilkada ke depan, kalau menurut Bung Bram itu potensinya akan seperti apa? Ini kan pilkada serentak ya, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas sampai Pulau Rote lah. Pilkada itu pemilihan bupati, wali kota, gubernur. Betul. Nah, artinya memang pertama mesin demokrasi, petugas tentu harus bekerja secara masif, sama halnya seperti pemilu kemarin. Kalau kemarin kan Pilpres sama Pileg. Ya, barangkali kalau sekarang kan pilkada. Yang kedua, sistem negara. Sistem negara itu harus digunakan sesuai dengan tupoksinya. Oke. Dalam artian begini, misal aparat TNI, Polri,
Kan jelas tuh tupoksinya apa. Tupoksinya adalah bagaimana mengawal ya kan berlangsungnya demokrasi Indonesia. Apa namanya pilkada ke depan supaya lancar, aman, sosialnya stabil, politiknya stabil, dan hal yang lebih penting di situ penting juga kita tekankan agar tidak ada fasilitas-fasilitas negara itu digunakan untuk kepentingan kelompok politik ataupun individu tersendiri untuk memenangkan ke depan begitu. Baiknya digunakan sesuai dengan tupoksinya. Kalau kita lihat juga kan para pimpinan institusi baik itu TNI maupun Polri sudah berstatement menyatakan bahwasanya tidak boleh ada yang menggunakan fasilitasnya di luar batas, di luar koridor, di luar undang-undang yang sudah diatur oleh negara begitu. Oke, ini terkait netralitas. Ya. Tapi kalau menurut Bung Bram, ini masih ada potensi nggak nanti soal penggunaan fasilitas negara itu di pilkada? Ya fasilitas negara kan pasti digunakan. Tadi saya tekankan. Tapi penggunaannya untuk dalam konteks apa dulu? Kan harus jelas. Kalau konteksnya adalah untuk keamanan, kondusivitas, ya kan? Itu kan wajib digunakan fasilitas negara untuk itu. Tapi kalau konteksnya digunakan untuk kepentingan pribadi, digunakan untuk kepentingan salah satu calon, atau digunakan oleh orang yang di luar institusi, itu kan perlu dipertanyakan. Itu kan hal yang sebaiknya dicegah dan tidak terjadi begitu. Oke, jadi memang ya institusi baik TNI ataupun Polri sekarang memang sudah dari Pilpres kemarin ya, dari pemilu sudah menginstruksikan tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Apalagi untuk Panglima juga sempat dulu kan bicara soal purnawirawan boleh ikut dalam kontestasi tapi jangan dong menggunakan fasilitas negara. Ya, begitu. Fasilitas yang masih aktif tidak boleh digunakan. Kan kemarin kan terbukti jelas di pemilu kemarin pemilu berjalan lancar dan damai. Saya sih tidak melihat ada penyalahgunaan itu tidak terlihat di situ. Karena mereka bekerja sesuai dengan tupoksinya. Tapi ini perlu juga menjadi catatan untuk pilkada ini ke depan. Karena pilkada kan banyak juga yang sudah alumni ini mencalonkan diri. Ada kan di beberapa tempat kan purnawirawan baik itu TNI maupun Polri kan banyak yang mencalonkan diri menjadi kepala daerah. Nah sebaiknya ini mereka tidak menggunakan fasilitas-fasilitas penunjang kinerja internal institusi masing-masing. Contoh, misal saya misalkan purnawirawan bintang 2 atau misalkan ya kan, lalu saya kemudian mencalonkan diri menjadi gubernur atau mencalonkan diri menjadi bupati, kan tidak etis bagi saya untuk menggunakan atau memakai contoh prajurit, kedua alat-alat institusi apapun itu bentuknya. Etis nggak menurut Bung? Kan nggak kan? Nah sebaiknya kan itu tidak dilakukan ke depan. Tapi masih ada kalau menurut pengamatan dari Bung Bram sulit dihindari ya hal-hal semacam itu terjadi. Makanya kita sebagai warga negara yang baik, sebagai mahasiswa, orang yang terdidik di kampus dan diajarkan hal-hal yang positif demi kemajuan dan kebaikan bangsa, saya harus bicara. Saya harus menyampaikan ke depan jangan sampai ada hal ini terjadi. Gitu. Kalau tadi pertanyaannya masih ada emangnya, kan sulit juga kita menegasikan bahwasanya hal itu tidak ada. Artinya yang ingin saya tekankan adalah fasilitas aktif, fasilitas negara. Fasilitas aktif maksudnya? Fasilitas negara untuk kepentingan yang institusi-institusi aktif, contoh prajurit-prajurit aktif itu tidak boleh digunakan oleh alumni-alumni, purnawirawan-purnawirawan. Terlebih
mereka tidak ada tugas yang diberikan oleh negara. Contoh, misalnya nih ya, di sisi lain nih, di luar dari tadi kepala daerah, dia bukan menteri, dia bukan kepala lembaga, dia bukan kepala badan. Terus kemudian dia pensiunan dan tidak tidak sedang bertugas untuk negara, terus dia menggunakan fasilitas. Itu bagaimana? Itu tidak boleh terjadi. Jadi melibatkan ini prajurit yang masih aktif begitu. Iya, baik gitu prajurit masih aktif dan alat-alat apapun itu jenisnya. Kan di institusi itu kan dari SDM, sumber daya manusianya, sumber daya penunjang kerjanya, ya itu tidak boleh dong digunakan oleh orang-orang yang sudah tidak mengemban tugas negara. Tapi kan boleh, maksudnya kalau semisal kita bilang ada privilege tertentu nih, ada mantan kasal gitu-gitu, itu kan pasti harus ada pengawalan dong, ada privilege tersendiri untuk itu. Itu kan bisa kita lihat di aturan kan. Itu kan pasti internal punya aturan sendiri. Jikapun internal membolehkan hal tersebut terjadi, ya privilege-nya kan jelas. Minimal kan kalau sekaliber yang disampaikan tadi, bintang 4 gitu. Ya, sekaliber itu ya mereka kan pernah menjalankan mengemban tugas yang berat untuk negara. Dan negara pun pasti tetap butuh mereka walaupun sudah selesai purnawirawan. Misal contoh apa yang dibutuhkan? Pandangan, pendapat, ya kan, dengan situasi. Itu kan butuh juga. Kalau kita di organisasi itu kan kita butuh pandangan para senior-senior untuk bagaimana cara merespon fenomenologi yang terjadi hari ini. Itu kan perlu penting juga. Itu. Ya, jadi memang kalau menurut pandangannya Bung Bram ini, ya boleh saja ketika memang ada kepentingannya, ya maksudnya dia masih menjabat di jabatan publik setelah selesai gitu kan, masih pakai fasilitas itu, misal di badan, di kementerian ataupun di manapun gitu. Itu boleh kalau untuk kepentingan negara. Itu kan artinya kan saya berbicara dalam konteks boleh menggunakan, tapi dalam konteksnya untuk negara, kerjanya untuk negara. Nah, yang tidak boleh, yang tidak etis menurut pandangan saya adalah ketika dia menggunakan itu untuk kepentingan pribadi. Contohnya, kalau kepentingan pribadi? Ya tadi, untuk kemenangan dia sendiri. Misal contoh, jadi kepala daerah, dia pakai fasilitas dia sendiri. Itu kan dia kan belum menjadi abdi negara. Dia kan baru mau ke sana. Dia pakai sopirnya orang, ditarik-tarik orang lagi kerja aktif, disuruh komandan mungkin lagi tugas di mana, harusnya bekerja menjaga keamanan dan ketertiban serta kondusivitas negara, lalu kemudian ditarik-tarik keluar, bagaimana? Itu masih terjadi ya memang itu. Ya tadi saya bilang hal ini kan tidak bisa kita nafikan, tidak bisa kita negasikan. Kalau menurut Bung, nih jadi kalau semisal itu ini kan masih terjadi menurut pandangan Bung kan. Ini jadi potensinya nanti bisa seperti apa dampak-dampaknya? Yang pasti ya konflik of interest. Ya pasti di dalam struktur merasa kok ini udah selesai kok masih aja, kok seperti post power syndrome gitu kan. Itu kan tidak boleh terjadi. Pasti itu terjadi konflik of interest antar angkatan, dan itu kan harus dicegah. Dan saya sangat yakin nih Bung ya, saya sangat yakin dengan kepemimpinan hari ini ya, baik Panglima dan jajaran di bawah ya, Kasat, Kasal, lalu pun ada institusi yang lain seperti Polri atau Kapolri, itu bisa mereka menertibkan hal-hal yang tadi yang tidak kita inginkan seperti penggunaan atas dasar pribadi. Mereka pasti dan sangat yakin karena mereka adalah patriot-patriot sejati di Republik ini, mereka bisa menertibkan hal tersebut. Jadi kalau memang itu pun kalau kita lihat ya, memang
sering sih kita kita melihat kondisi itu, terus kemudian Ya, yang paling sering terjadi kan banyak tuh di jalan-jalan kan. Sering kan rame, viral segala macam. Fasilitasnya digunakan oleh siapa. Ah, itu kan tidak boleh itu terjadi yang semacam itu lagi. Oke. Jadi kalau misal itu terjadi, ini bisa menimbulkan perspektif yang negatif ya dari publik. Ya, pasti ketika hal tersebut terjadi, terendus publik, apalagi kan sekarang zaman sudah canggih, artificial intelligence, di mana-mana ada kamera, di mana-mana informasi itu seperti kilat per detik, di mana-mana kan itu bisa membuat satu dampak negatif terhadap institusi-institusi yang ada, institusi yang terkait dengan hal yang terjadi gitu. Lalu kalau sarannya Bung nih menyikapi kondisi yang seperti ini, apa yang harus dilakukan, apalagi ini menjelang pilkada nih? Kalau Bung tadi bilang ketika mereka masih menjadi semisal aktif nih, masih prajurit aktif tapi menjadi sopir atau pengawal untuk purnawirawan yang sedang berkontestasi gitu semisal, itu gimana caranya gitu? Ya artinya kan harus dibuat satu kebijakan. Yang namanya lembaga, organisasi kan pasti ada satu kebijakan untuk tertib. Kan tertib itu kan banyak, tertib administrasi, disiplin organisasi, kan begitu. Ya itu harus diselesaikan, harus ditertibkan melalui kebijakan. Dan ini kalau misal dilanjut tadi seperti yang Bung sampaikan bisa menjadi konflik of interest gitu. Apalagi menjelang pilkada yang seharusnya kita mengamankan secara umum tapi malah jadi konflik di pasti kita aja yang di organisasi kemahasiswaan apabila alumni terlalu kencang untuk mengintervensi internal organisasi, ya kan, atau dia menggunakan internal organisasi untuk kepentingan yang di luar daripada kepentingan bersama, itu terjadi konflik kan, apalagi ini negara. Begitu. Kalau boleh saran Bung, dari kita kan melihat dari luar kebijakannya, itu kan tadi bilang ini harus ada kebijakan ya, menertibkan kan gitu. Tapi kalau boleh saran semisal apa yang harus dilakukan oleh Polri ataupun Panglima TNI ataupun yang di bawahnya Kasal atau Kasat? Ya itu kan kalau kita kan hanya bisa mendorong ya, terkait dengan kebijakan, eksekutornya kan beliau-beliau itulah, mereka yang eksekutornya. Yang bisa kita sampaikan ya mereka harus tertibkan inilah melalui kebijakan. Kebijakan yang tegas. Ya kan kebijakan internal kan mereka yang lebih paham bagaimana cara menyelesaikan kalaupun hal itu terjadi kan begitu. Kita hanya bisa mendorong, kita mendukung kalau ini harus ditertibkan. Dan kita juga meyakini mereka pasti bisa. Karena saya melihat semakin kesini para pemimpin-pemimpin kita ini kan sudah mulai menuju cita-cita Indonesia yang sejati ya, menuju cita-cita Indonesia yang sebenarnya. Kita sedang menuju ke sana. Itu. Dan ini semua sangat penting terintegrasi dengan baik itu sistem, ya kan, kebijakan, dan kemudian eksekutornya, manifestasinya dalam ruang-ruang kehidupan berbangsa dan bernegara itu. Dan akhirnya cita-citanya nanti pilkada ini aman lagi ya, seperti kan jadi pilkadanya aman, ya kan, tidak ada konflik of interest, tidak ada kecurangan, kan begitu. Nanti dipitnah-pitnah lagi, dituduh-tuduh curang lagi kan, nanti ditiup kiri kanan bagaimana? Kita kan ingin semua ini ya walaupun itu tidak bisa dihindari kan, itu kan pasti tetap terjadi. Tapi kan bisa dimitigasi supaya hal-hal tersebut tidak terjadi gitu, Bung. Siap Bung Bram. Ini memang kalau melihat isu memang agak riskan ya terkait dengan keterlibatan ASN, TNI ataupun Polri dalam sebuah pilkada ataupun pilpres. Ini pasti selalu menjadi selalu menjadi isu yang sangat bisa dimainkan gitu loh. Selalu menjadi perhatian publik terkait dengan isu ini, dan ini kita harapkan jangan sampai betul-betul
nanti malah terjadi gitu. Harus dicegah yang Harus begini-begini. dicegah, harus mitigasi. Kan kemarin kan sempat kencang tuh di Pilpres dan Pileg 2024 kan. Sampai presiden kita statement kan, tidak boleh ikut campur kan. ASN tidak boleh ikut-ikutan politik praktis. TNI Polri tidak boleh ikut-ikutan politik praktis. Ikut-ikutan dalam konteks pemenangan ya. Dalam konteks melakukan operasi operasi menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan paslon tertentu kan tidak boleh kan, itu jelas tuh perintahnya, dan itu kan berjalan dengan baik. Ya ke depan harapan kita jangan sampai terjadi nih. Karena ini ya mudah-mudahan juga presiden juga statement lagi untuk meminta ASN, TNI Polri bekerja sesuai dengan tupoksinya masing-masing lah. Harus sesuai tupoksinya. Ya sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Ya kalau tugasnya jagain TPS ya jagain TPS gitu. Jagain TPS. Iya kan? Iya. Jangan ada gerakan tambahan kalau gitu kira-kira. Bahaya kalau ada gerakan tambahan. Jangan ada gerakan tambahan. Ini ngobrol sama aktivis ini. Ngobrolnya gerakan tambahan. Seru. Tapi seru ini dalam konteks kita bicara bagaimana TNI terus kemudian kepolisian memang harus sesuai dengan tupoksinya, menjaga keamanan, ketertiban, terus bagaimana juga ini menjelang pilkada, ini pasti garda terdepan kan gitu. Pasti. Garda terdepan harus mengamankan ya, kepentingan publik, kepentingan masyarakat. Betul. Nah, Bung Bram, ini masih konteks pilkada. Kalau semisal ini kan pilkada serentak 2024 belum pernah terjadi kan keseluruhnya. Menurutmu potensi yang paling yang paling mungkin terjadi dalam konflik itu dari sisi apa, Bung? Apakah kemudian nanti pertarungan di di Bawaslu-nya, di KPU-nya, selisih itu, atau kemudian ada upaya-upaya disintegrasi atau ada upaya-upaya mungkin nanti chaos antar masyarakat? Kalau untuk di penyelenggara dan pemantau ya pasti ada itu kan. Pasti nanti ada kepala daerah A misalnya di satu daerah A menggugat lah karena selisih suara segala macam. Itu pasti ada terjadi itu kan MK yang menyelesaikan, sama halnya seperti Pilpres kemarin kan ada gugatan segala macam, baik itu Pilpres maupun Pileg. Dan itu jalurnya sudah ada MK, selesaikan di MK. Nah, ini yang penting tadi. Yang persoalan konflik of interest antara masyarakat. Nah, itu yang harus penting digarisbawahi. Ini kan kalau semua elemen bangsa, TNI Polri terutama ya, karena mereka yang memang kalau polisi kan tugas menjaga keamanan, kalau tentara kan tugas menjaga kedaulatan. Artinya ini dua institusi yang sangat strategis dalam setiap momentum apapun di Republik ini, ya kan? Ya, kalau mereka menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan aturan yang berlaku, sesuai dengan tupoksinya, maka semua akan aman terkendali. Tapi kalau ada yang melenceng-melenceng, apalagi sampai ketahuan dan di blow up ke publik oleh masyarakat, ini yang bahaya. Itu jangan sampai terjadi. Harapan kita jangan sampai terjadi. Jadi menekankan ke TNI Polri karena pembahasan kita netralitas ya. Iya, tapi kita yakin mereka bisa, karena kan contoh ini pemilu ini luar biasa loh. Kita kan pemilu pertama nih, pemilu serentak Pileg sama Pilpres. Kalau pilkada kayaknya lebih besar Pileg sama Pilpres daripada pilkada atau bagaimana kalibernya? Sama sih, karena sama-sama serentak. Pemilihnya juga sama-sama se-Indonesia. Kalau kita berhasil di pemilu serentak kemarin, di pemilu Pileg dan Pilpres, saya juga optimis di pilkada serentak ini juga akan aman. Asal tadi gitu. Balik lagi. Seru ya Bu ngomongin pilkada, tapi mudah-mudahan ya seperti yang kita harapkan lah. Betul. Sejarahnya Pilpres, pemilu sudah aman, nanti ke depan pandangan dari mahasiswa juga pengen kita aman juga gitu. Betul. Kan untuk pilkadanya. Ya mahasiswa ingin semuanya aman lah. Oke, luar biasa. Ini
terakhir lah, Bung. Ini kan menjelang pilkada supaya mungkin masyarakat juga dia merasa aman, terus kemudian penyelenggara pelaksanaannya juga tertib, lancar, tanpa halangan, pun kemudian TNI dan polisian itu bertugas sebagaimana mestinya, dan hasilnya nanti pilkada serentak sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah ini mungkin untuk saran-sarannya yang harus dilakukan. Silahkan. Ya tadi kan udah saya sampaikan juga terkait dengan netralitas, kemudian terkait dengan penggunaan. Nah, tadi kan pertanyaan penggunaan fasilitas oleh non pejabat aktif. Ya kalau penggunaan fasilitas oleh non pejabat aktif, ya kita lihat pejabat mana dulu nih yang menggunakan itu, non pejabat mana dulu nih. Misal ke purnawirawan, misal dia tidak sedang bertugas dalam pengamanan negara, dia tidak bertugas dalam pemerintahan, ya tidak boleh dong menggunakan fasilitas-fasilitas yang itu diperuntukkan kepada yang masih aktif. Solusinya ya dibuat kebijakan, bahwasanya harus jelas dan terang kebijakannya apa, kan begitu. Terkait dengan kebijakan, kalau kita ditanya apa kebijakan yang pas, ya mereka bisa menyesuaikan. Yang jelas kita sudah mendorong hal ini dan mendukung juga supaya bisa ditertibkan penggunaan yang di luar tadi, begitu. Dan untuk pemilu, untuk pilkada serentak, sebenarnya hampir sama. Pilkada serentak itu akan bisa damai, bisa tentram bila mana mereka melakukan tupoksi sesuai dengan rule-nya. Ya kalau ada alumni dari mana, sebenarnya bukan cuma purnawirawan, non purnawirawan pun ya tidak boleh dong menggunakan fasilitas yang aktif kalau dia sedang tidak bertugas untuk negara. Kalau dia bukan anggota DPR misalnya kan, dia bukan gubernur, dia bukan menteri, wamen, atau dia bukan kepala badan, ya nggak boleh dong. Kan atas dasar kepentingan pribadi, masa saya minta sopirin sama ajudan untuk datang ke mall pakai yang aktif, kan itu kan nggak masuk akal. Misal contoh ya, nah itu nggak boleh terjadi. Kira-kira begitu, Bung. Oke. Ya kan? Siap. Luar biasa. Pokoknya kita sebenarnya mendukung TNI Polri untuk selalu netral dalam setiap momen politik ya. Dan mahasiswa kan juga siap bergandengan tangan. Demi apa ya? Demi kepentingan bangsa Indonesia ke depan. Itu. Oke, luar biasa. Terima kasih sekali lagi Bung atas diskusinya, ini luar biasa. Pemirsa setia Gema Pos, demikian tadi diskusi kita dengan Bung Bram, yaitu Presidium Koalisi Mahasiswa Indonesia. Nantikan juga video-video selanjutnya. Terima kasih sekali lagi Bung Bram. Siap, sama-sama. Pemirsa jangan lupa selalu like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Terima kasih Bung. Siap.